konsep dasar dari Pasar Papringan ini adalah upaya untuk melestarikan kebun-kebun bambu di desa. Dan tahun ini Papringan tuh biasanya seperti ini. Papringan tuh biasanya seperti ini. Jadi dia kotor, tidak pernah dibersihkan, gelap, banyak nyamuk, ya seperti itu. Sebenarnya papringan itu akan hilang nyamuknya ketika banyak orang ke sini. Ya. Sering digunakan, nyamuk sendiri tidak kerasan seperti itu. Bahasa Jawa disebut papringan dari kata pring. Tempat bambu tumbuh, ini namanya papringan. Tempat ini pada setiap hari Minggu Wage difungsikan sebagai pasar, namanya Pasar Papringan. Iya, iki bolongan iki oh niki tandalane. Bosik-bosik dah tak beli. Iki menceng karo kene lho. Goleki tulisan iki. Macam ora. Sebelahnya ini ya, tempel bengus ya. Jadi nanti bisa geser ke sebelah sini. Ya. Sip. Geser ke sini sama meja satu ya. Meja mana nanti di sini? Basis kan? Tuh Mas Anjar sama meja satu. Jangan dulu pakai meja. Sedang soal. Jadi nanti gitu. Iki sih total ini kene. Wis gini nih. Harus dibersihin. Nanti kalau banyak pengunjungnya kan kasihan kalau yang sini nggak apa-apa, yang sini kan masanya ini nanti padat sini, Mbak. Ini kalau kena kulit itu gatal ini, Mbak. Pasar Papringan itu diadakan karena masyarakat desa sudah bosan lah dengan Papringan. Papringan dilihat sebagai tempat yang gelap, kotor. Padahal Papringan itu sebenarnya bagian dari kehidupan masyarakat desa. Nah, saya kemudian punya gagasan bagaimana agar Papringan itu kemudian dicintai kembali. Idenya adalah memanfaatkan ruang-ruang kosong di dalam kebun bambu ini untuk tempat berjualan. Kenapa berjualan? Berjualan itu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Juga ketika banyak orang datang, itu adalah suasana kegembiraan, juga membangun kepercayaan diri masyarakat sini dari tempat yang biasanya tidak dikunjungi, kemudian dikunjungi banyak orang dan memberikan manfaat ekonomi. Seperti itu.
kebun bambu itu dulu hampir ada di bagian belakang setiap rumah. Sekarang ketika kebun bambu itu ada di dekat pemukiman sudah dianggap tidak pantas. Apalagi bila itu di tengah pemukiman. Orang Jawa bilang wis lalu bos, seperti itu. Jadi dia ada prioritas disingkirkan. Nah, ketika kemudian nanti kebun bambu ini hilang, yang saya takutkan dan kemudian orang desa melihat bahwa ternyata bambu dimanfaatkan di tempat lain sebagai material yang sangat baru, mereka sudah tidak punya. Ini menjadi sesuatu yang terlambat. Bambu adalah bagian dari lanskap sosial dan lanskap lingkungan desa. Jadi kalau itu hilang, sebenarnya lanskap desa itu menjadi ada yang tidak lengkap. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sini ada bagian yang dimana masyarakat juga, ini salah satu contoh bagaimana mereka sebenarnya tidak merasa sayang ya dengan bambu. Ini adalah bagian dari sebelah sana yang bagian itu ingin digunakan untuk rumah. Jadi bambu lah yang harus menyingkir ya. Ini namanya tonggak bambu betung ya. Yang rumahnya adalah di situ. Jadi di depan rumah itu dulu ada bambu seperti ini. Geser bro. Rono, ulon. Iki goreng iki lho. Nah. Tenganan. Dul. Kanan iki ricik, Bro. Rono. Oh. Meneh. Bambu itu jenis tanaman yang menghasilkan oksigen paling banyak. Jadi kenapa orang di bawah rumpun bambu selain rindang dan merasa segar ya, salah satunya karena dia kaya menghasilkan oksigen dan banyak. Kedua, dia merupakan tanaman sebenarnya jenis rumput, tapi batangnya keras ya, sehingga batang bambu ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Kemudian bambu bagi konservasi alam, tanaman bambu juga ditanam di lereng-lereng karena dia juga bisa membantu untuk mengurangi erosi. Kemudian yang kedua adalah bambu juga merupakan tanaman yang konservasi air karena tanahnya gembur, tanahnya bisa menyerap air banyak seperti itu. Kemudian tanaman bambu juga menyuburkan tanah. Jadi tanah-tanah di bawah rumpun bambu ini merupakan tanah yang sangat subur. Seperti itu. Ini kamu lagi ngapain sih? Lagi bantu buat untuk jualan. Jualan? Iya. Besok? Iya, pasar papringan. Terus lu kenapa mau bantu? Kan ini acaranya ada di desa kami. Saya selaku pemuda di sini ya ikut membantu buat untuk nama baik desa sini. Dulunya perbedaannya apa sih? Dulu masih kayak kebun. Terus ya masih banyak sampah. Juga belum banyak orang yang sini buat nongkrong. Terus sekarang ada papringan, mulai rame lah di sini. Berapa kali jualan di sini? 4. Empat. Baru Mau 4 ini. 4 kali. 4 kali ini. Besok 4 kali. Nah, Ya, 4 kali besok. keempat kali. Yang ketiga kali kemarin Pak Ganjar Pranowo yang datang ini. Iya, Pak. Itu. Mau sampai kapan, Bu? Ikut jualan di pasar papringan ini pertama nanti nyampe 1 tahun dulu. Kalau 1 tahun itu hasilnya menguntungkan, itu lanjut. Sehari-hari kerjanya apa, Bu? Saya hirosok, milih hirosok, Oh, milihin rongsok. milih itu barang bekas, Barang bekas. di kandangan. Terus kalau minggu wage saya libur
ikut jualan di sini. Oh gitu, seru dong. Lumayan ya Bu penghasilannya? Apa? Lumayan penghasilannya. Ya, lumayan. Kalau di itu kandangan hasilnya juga lumayan. Kalau harian itu ya nyampe 50.000. Kalau borongan ya 40.000. Dulunya itu ya pokoknya ya istilahnya tempat sampah ya. Tapi kalau sekarang ya terima kasih banget. Sekarang sudah dibuat kayak gini. Jadi masyarakat Kelingan juga ikut melu senang. atau gimana atau teman kecil. Saya sudah semangat. Pasar itu sebenarnya bukan cuma tempat untuk orang jual beli barang ya, tapi tempat orang untuk ketemu, tempat orang untuk jadi berbelanja itu sebenarnya suatu relaksasi, suatu kegiatan yang orang senang gitu loh. Tapi saya ingin juga orang berbelanja dengan barang-barang yang baik ya, artinya di sini makanan tidak pakai MSG, makanan diusahakan dari bahan-bahan organik dan sekitar, meminimalisir penggunaan plastik dan sebagainya. Tapi di tempat ini juga sering menjadi tempat bertemunya banyak orang yang lama tidak bertemu. Juga orang-orang, teman-teman yang berjauhan tempatnya. Jadi karena tempat ini menarik di kota, sehingga kemudian di Papringan ini orang-orang kebetulan bisa ketemu di sini. Sering sekali kejadian seperti itu. Bangli Marketing, nasabah sudah hadir di sini. Pasar Papringan ini pasar yang buka tiap 35 hari sekali, tiap jatuh pada Minggu Wage, diselenggarakan di tempat papringan atau kebun bambu yang berjualan dalam masyarakat sekitar dengan barang-barang yang dijual meliputi barang kerajinan, barang kuliner, dan barang hasil pertanian dari warga sekitar. Juga ada stand tamu. Barang-barang yang dijual ini dikurasi, jadi para penjual ini dididik, dilatih, didampingi untuk bisa menjual barang-barang yang bagus, yang baik. Ya, kami ingin membuat sebuah pembeda ya, bahwa ketika orang berjualan di sini dan pengen mengingatkan orang bahwa pring sebagai mata uang itu juga sebuah nilai, simbol dari bambu. Bahwa ketika dia jadi mata uang, oh bambu ini sebenarnya punya power, punya kekuatan. Nah, sebenarnya semua konsep dasar dari Pasar Papringan ini adalah upaya untuk melestarikan kebun-kebun bambu di desa. Ada kupat tahu, sego gotong, sego jagung, dan kopi. Ya, bisa langsung ke belakang ya? Bisa Mbak. Jadi bukan tenda. Di rencananya ya? Untuk ini tenda. Bisa dijelasin. Pak Yuyun
karena saya belum pernah datang ke tempat lain yang yang acaranya seperti ini gitu. Jadi menurut saya unik dan kreatif, dan yang diangkat itu sesuatu yang lokal tapi dikemasnya dengan cara yang menarik. Jadi bagus menurut saya. Kebanyakan sih olahan makanan. Terus kayak tas ini kan dari bambu. Nah, itu ramah lingkungan gitu. Jadi meskipun nantinya nggak dipakai pun dia akan terdegradasi ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi cara pandang saya beda gitu. Biasanya kan kebun bambu identiknya tempat yang angker, yang kumuh gitu kan. Tapi sekarang ternyata mereka bisa mengemas kebun bambu jadi tempat yang menarik gitu. Jadi tempat orang bisa berkumpul, bahkan bisa jadi pasar itu. Bagus sih. Ya, saya setuju. Karena dengan begini orang pun bisa secara sadar ataupun nggak sadar, jadi melihat bambu itu, oh bambu itu menarik loh, bambu itu bagus gitu loh. Jadi mereka ada willing untuk ya setidaknya mulai menyukai lah sama bambu itu. Latihannya kan lebih dari 2 kali. Yang mau merokok meninggalkan area pasar Papringan mungkin bisa di sebelah timur, di sebelah jalan, atau di area yang tidak ada pedagang pasar Papringan. Terima kasih. Batik tulis. Iya. Batiknya warnanya dari mana? Dari alami, ada juga yang dari sintetis. Kalau yang alami bisa tunjukin lu yang mana yang alami? Ini alami, ini malah ini hasilnya anak-anak. Anak-anak yang awalnya itu saya latih, lalu setelah beberapa kali latihan hasilnya seperti ini. Itu kopi ya Bu ya? Kopi. Ya, kopi. Ciri khas Temanggung? Iya. Ini dari kayu tinggi. Kayu tinggi. Iya. Yang ini dari kulit kopi. Saya mengambil dari kulit kopi soalnya hasil lokal di Temanggung itu kan kopi, limbah kulitnya sangat banyak. Lalu saya manfaatkan, saya mencoba daripada kulit kopi itu dibuang, bisa dimanfaatkan. Saya mencoba, ternyata berhasil. Saya menggunakan bisa di pewarna alami. Ini peminatnya terhadap batik berwarna alami gimana Bu? Kalau untuk masyarakat lokal sih mungkin karena warna alami itu kurang tajam bagi mereka. Istilahnya kayak batik lawasan, jadi mereka kurang suka. Justru malah pengunjung yang bukan lokal yang suka seperti ini. Karena tempatnya itu pertama di bawah pohon bambu, lalu di sini nih yang asiknya transaksinya itu nggak pakai uang, jadinya kita menukarkan poin, yang poinnya itu juga dari pohon bambu, jadinya gitu. Kita transaksinya seperti itu. Iya, ya ini lucunya di sini Mbak. Kita kan tadi saya beli tempe ya, ini namanya tempe bengkok. Ini katanya sih khas ini gitu, tapi cara pengemasannya itu si penjualnya nggak pakai kresek atau pakai kantong, jadinya mereka memberinya ini dari bambu juga, jadinya ini serba natural sih. Komentar Masnya? Kalau dikaitin sama ramah lingkungan saya sangat setuju, tapi mungkin desainnya kurang gimana ya Mbak, kurang praktis, jadinya ini nggak ada pegangannya gitu. Mungkin besok lebih bisa dikembangin lagi.
Ternyata dengan tempat yang sesederhana ini dengan background bambu gitu tuh ternyata ada nilai tambahnya bagi masyarakat sekitar. Jadinya ternyata bambu tuh nggak harus jadinya tuh sekecil apapun pasti ada nilainya gitu. Pertama adalah kebun bambu adalah bagian lanskap desa yang penting, yang sekarang orang udah mulai bosan dan jenuh, terutama di area-area dekat pemukiman, kemungkinan tergusur besar gitu loh, karena dia tidak terpelihara, kotor, gelap, banyak nyamuk, orang bilang ada hantunya lagi gitu, seperti itu. Saya pikir ini harus diselamatkan. Diselamatkan dengan cara apa? Yang paling gampang adalah ketika sebuah tempat itu dari yang tidak disukai, dari yang menakutkan, dari yang menjijikkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tentu masyarakat kemudian akan tertarik untuk memeliharanya. Jadi bagaimana melestarikan suatu bagian lingkungan hidup di desa ini adalah dengan cara bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dan kegembiraan dari tempat tersebut. Ya, kita sebenarnya kan kalau di desa itu dulu sebelum mengenal kantong plastik orang berbelanja pakai keranjang. Jadi kami mencoba mengingatkan kembali bahwa plastik itu suatu yang menjadi masalah di lingkungan. Di desa parah sekali sebenarnya karena orang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk mengelola plastik dengan baik. Kami coba mengedukasi kepada masyarakat bahwa tanpa plastik pun sebenarnya keren ya. Salah satunya adalah kita membuat keranjang dari bambu yang didesain ulang sehingga orang merasa wah keren juga nih belanja pakai keranjang bambu tanpa plastik seperti itu. Ya, saya berharap Pasar Papringan ini betul-betul nanti bisa dikelola oleh warga. Mereka punya organisasi yang bagus, mereka secara ekonomi bisa hidup, kebun bambunya sendiri terpelihara dan menginspirasi orang-orang untuk memelihara kebun bambu. Kami berharap Pasar Papringan ini nanti akan sedikit lebih luas lah, karena ini terlalu kecil ya, dan kemudian yang terlibat bisa lebih banyak lah seperti ini. Juga tidak hanya selama Pasar Papringan, jadi mungkin ke depan kita ingin membuat online dan segala macam, sehingga orang tetap bisa beli. Walaupun dengan online kami percaya suasana seperti ini kita tidak bisa jual online, mereka harus datang seperti itu.